الحمد لله الذي قد جعلنا في حالة الصحة والعافية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قد حملنا من الزمان الجهالة إلى زمان المهارة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melalui mimbar takwa ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, karena syukur adalah implementasi dari rasa takwa kita kepada Allah. Tanpa memandang tempat, tanpa memandang kondisi, kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk-petunjuk kebenaran supaya kita bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, tidak bermain-main dalam arti menyia-nyiakan waktu, tetapi benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sidang Jumat yang berbahagia, adapun tema khutbah kita kali ini adalah bunga-bunga hijrah. Beberapa waktu yang lalu kita umat Islam baru saja merayakan tahun baru Hijriah 1444. Disebut Hijriah diambil dari kata hijrah. Artinya tahun Hijriah itu berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan sahabat dari kota Al-Makkatul Mukarramah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah, mereka disebut adalah kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang yang berada di Madinah, yang menerima orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, itu disebut dengan kaum Ansor. Dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW,
sebuah perjalanan yang penuh dengan hikmah. Walaupun kesulitan, walaupun halangan dan kendala-kendala yang ditemukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya perjalanan itu penuh dengan bunga-bunga kebahagiaan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini, jika kita ambil kacamata ataupun potret hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tidak bisa terlepas dari proses dalam kehidupan. Tidak ada orang yang bisa langsung sukses saja atau bisa langsung populer atau bisa langsung menjadi pejabat tinggi. Semua harus dilalui dengan proses-proses kehidupan. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah teladan kita. Dalam peristiwa hijrahnya itu, beliau mengalami berbagai macam gangguan-gangguan, bahkan ancaman-ancaman pembunuhan. Mungkin barangkali kita semua tidaklah sesulit ataupun separah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika hijrah itu. Maka hijrahnya Nabi dapat kita jadikan sebagai perbandingan untuk kehidupan kita ke depannya. Bahwa perjuangan kita hari ini itu belum apa-apa, belum sebanding dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membandingkan itu, maka insya Allah kehidupan yang kita rasakan hari ini begitu berat, begitu pahit. Kalau kita hayalkan hijrahnya Nabi itu, maka kesulitan yang kita rasakan akan lebih dapat terobati. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab." Bahwa tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Jadi jangan kita abaikan proses kehidupan itu. Itu akan menjadi kenangan yang indah. Bagaimana proses yang berat itu dapat kita lalui setahap demi setahap. Karena proses kehidupan itu merupakan sebuah anugerah supaya kita bisa menuju kepada pendewasaan diri. Kita lebih tangguh, kita lebih mandiri daripada orang lain ketika kita bisa melewati proses-proses itu. Kita tidak lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu adalah makna hakikiyahnya. Tetapi yang kita harus realisasikan di zaman sekarang ini adalah hijrah secara maknawiyahnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini ada 2 kali Allah ulang, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kata Al-Imam Al-Qushayri di dalam kitabnya Lataiful Isyarat, tikrarul amri fil ayah ta'kidun ala hikamih. Diulang-ulangnya satu redaksi
pada ayat itu menunjukkan kuatnya hikmah yang terkandung di dalam ayat itu. Artinya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk masa yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa sampai diulang kali? Karena manusia sering merugi, manusia sering hancur, bangkrut akibat dia tidak belajar dari masa lalunya. Ini pesan Allah. Berbagai macam kejadian, peristiwa-peristiwa yang telah dilewati oleh seorang manusia, sering ini dilupakan. Akibatnya masa lalu tidak menjadi kompas dalam kehidupannya. Akhirnya masa sekarang berantakan. Apa yang terjadi di masa lalu berupa kebahagiaan, kesenangan, kita harus meningkatkannya di masa kini dan yang akan datang. Tapi apa yang terjadi di masa lalu berupa kemalangan, kegagalan, itu harus kita jadikan kompas dalam kehidupan untuk tidak gagal lagi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendefinisikan hijrah itu maknanya adalah al-intiqal minal ma'siyah ila ta'ah, yaitu perpindahan dari maksiat menuju taat. Itulah hijrah. Dari jahat kepada perbuatan yang baik, dari yang brutal menjadi orang yang bermoral. Itu hijrah pada hakikatnya. Jadi kita harus kembali menjadi orang-orang yang benar-benar muhajirun. Hijrah dari jahat menuju baik. Dan ini merupakan ajaran Islam yang tertinggi. Tidak ada lagi yang lain. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya aku ini hanya diutus untuk memperbaiki moral kalian. Itu pesan Rasul. Jadi ternyata Rasulullah itu hadir untuk memperbaiki moralitas. Banyak mereka yang terlihat rajin ibadah. Banyak mereka yang terlihat sholat malam, sholat sunnah, puasa sunnah, tetapi moralitasnya juga tidak baik. Aneh memang. Nah, karena Nabi Muhammad memang diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu memang yang paling utama. Jadi kita harus sinkron itu. Tidak bisa dipisahkan. Rajin sholat tetap bermoral. Rajin puasa wajib bermoral. Rajin bersedekah, rajin berzakat, tetap berakhlakul karimah. Tetap harus memiliki akhlak yang mulia. Jadi jangan dipisahkan itu. Itu merupakan satu paket kehidupan yang tak bisa terpisahkan sampai selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan nafsu kita, syahwat kita, supaya kita bisa terus menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Ada sebuah ungkapan, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kamitsli amsihi, orang yang hari ini sama aja seperti hari yang kemarin, tak ada perubahan, itu adalah orang yang khasir, yang merugi. Dan sebaliknya lagi, wa man kana yaumuhu aqbahu min amsihi fahuwa mal'un. Dan orang yang lebih buruk dari hari yang kemarin, maka itu adalah orang yang terkutuk. Jadi mari kita perbaiki. Ayo kita hijrah dari jahat
menuju kebaikan, dari maksiat menuju taat. Apalagi yang perlu kita hijrahkan? Dari sakit menuju sehat. Ini juga harus diperhatikan, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidina Muhammad SAW adalah manusia yang tersehat di masanya. Beliau itu jarang sekali sakit. Sekali sakit itu pun karena diracun oleh musuh-musuh beliau. Karena beliau adalah manusia, ketika terkena racun itu beliau pun sakit parah. Lalu kemudian beliau pun meninggal. Meninggalnya karena pengaruh ataupun efek racun yang merusak pembuluh darah beliau ketika di akhir hayatnya. Jadi timbul asumsi kita, andai Nabi Muhammad itu tidak diracun di dalam sejarah, tentu beliau adalah orang yang sehat sekali. Tapi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan beliau, sudah takdir dari Allah Ta'ala, bahwa kehidupan beliau itu yang perlu kita pelajari adalah bagaimana beliau menata kelola dirinya sampai bisa sehat secara jasmaniah, sehat juga secara rohaniah. Jadi Nabi kita itu beliau menjaga kesehatan fisik. Maka dalam sejarah kita baca hadis-hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau merawat kesehatannya dengan olahraga. Sekali-kali beliau melakukan ihtifa, berolahraga tanpa menggunakan sandal atau alas, berjalan di areal padang pasir bersama sahabat. Sekali waktu beliau juga memakan makanan yang sehat, menikmati madu yang asli, menikmati susu sebagai suplemen ataupun vitamin, makan buah-buahan. Dalam arti mungkin tidak adalah buah-buahan seperti yang ada di Indonesia ini. Di sana yang ada memang kurma, buah tin, dan buah-buahan khas tropis ataupun khas ala padang pasir. Jadi kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan itu, sebagaimana Rasulullah pun melakukan itu. Jadi dia seorang nabi, seorang yang fisiknya kuat, tapi beliau masih menjaga fisik beliau itu dengan makanan-makanan yang bergizi. Jadi bukan mentang-mentang Nabi pasrah aja kepada Allah, tubuhku yang sehat, tubuhku yang kuat, tak perlu lagi makan vitamin, minum-minum suplemen. Tapi ternyata Nabi melakukan itu sebagai usaha kemanusiaan. Selain itu juga beliau menata kelola pikiran beliau melalui berpikir yang positif, berkata-kata yang positif. Itulah Rasulullah. Ini yang harus kita jaga. Sering mengucapkan kata-kata yang pesimis. Hijrah, seringlah menggunakan kata-kata yang optimis. Sering menggunakan kata-kata yang kotor. Hijrah, selalu ganti dengan kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang mengarah kepada semangat, kata-kata yang mengarah kepada kekuatan dalam perjuangan. Rasulullah pernah dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, al-fa'lu yu'jibuni, optimisme itu membuat aku terkagum-kagum. Wa mal fa'lu ya Rasulullah, kata sahabat, apalah itu optimisme ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, al-kalimatut thayyibah, yaitu kata-kata yang thayyibah, yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang mengarah kepada semangat hidup, kata-kata yang pantang menyerah. Itu rupanya diajarkan dalam Islam. Maka wajar kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus robah pola-pola diri kita. Harus hijrah dari yang selama ini menyia-nyiakan kesehatan, dari yang selama ini mengorbankan kesehatan, menjadi insan yang betul-betul menjaga kesehatan, baik itu kesehatan badan maupun kesehatan pikiran.
Dua hal inilah di dalam kehidupan kita harus kita hijrahkan, dari maksiat menuju taat, dari sakit menuju sehat. Karena tidak ada lagi harta dunia kita yang benar-benar bermanfaat untuk kita, untuk bisa menikmati anugerah Allah, kecuali kesehatan. Kata Isaac Walton dalam bukunya The Complete Angel, dia mengatakan, look to your health, perhatikan kesehatanmu. If you have it, kalau kau memilikinya, praise God, pujilah Allah, pujilah Tuhan. Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan itu adalah berkah yang kedua yang harus kita jaga. Dan yakinlah, kesehatan itu akan selalu bisa kita perbaiki. Selalu ada kesempatan untuk sembuh. Selalu semangat dalam hidup, optimisme. Mari kita sama-sama hijrah dari yang tak baik menuju yang baik, dari yang biasa-biasa saja menuju yang luar biasa, dari yang malas menuju pada kerajinan, dari yang tak bermoral menjadi orang-orang yang bermoral. Semoga berkah dan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.